Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Mimin akan membahas part keempat atau part terakhir dari anime yang berjudul More Than a Married Couple But Not Lovers. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 4-nya. Dikira mau main ke hotel, rupanya Shiori hanya ingin mengajak teman-temannya untuk membuat rumah-rumah dari pasir. Mata Joko juga benar-benar tak bisa dikendalikan di saat melihat teteknya si Mei. Begitu juga dengan Jiro, wajahnya mulai memerah di saat melihat teteknya si Shiori. Dan selanjutnya mereka semua main gunting batu kertas untuk menentukan siapa yang akan belanja. Dan yang akan membeli keperluan mereka saat ini di pantai adalah Jiro dan juga Akari. Tapi di sini mereka juga tak sengaja melihat selebaran diskon gede-gedean untuk para pasangan yang mau berbelanja ke salah satu stand yang mengadakan promo. Akari ingin berbelanja dan mengaku sebagai pasangan di sana. Jiro juga harus bisa diajak bekerja sama. Dan tidak berapa lama nomor pelanggan Jiro dan Akari dipanggil. Jiro pergi mengambil pesanan sedangkan Akari akan menunggu. Tetapi di saat Jiro kembali, Akari malah digoda oleh dua orang begundal. Akari tampak risih karena pria ini selalu menempel kepadanya. Tak ada cara lain yang bisa Jiro lakukan. Dia hanya bisa melakukan satu cara untuk mengusir para pria ini, dengan mengatakan kalau Akari ini adalah istrinya. Kemudian kedua pria ini sangat kaget, mereka lantas pergi dari sana. Setelah kedua pria ini pergi, Jiro meminta maaf kepada Akari karena telah mengakui Akari sebagai istrinya. Akari sebenarnya tidak kesal, malahan menurutnya Jiro terlihat sangat keren. Tapi sikap Jiro selalu seperti itu, merasa tidak enakan. Kalau seperti ini terus, mungkin Jiro akan jomblo seumur hidupnya. Ya, lebih baik mereka kembali saja ke penginapan. Beberapa saat telah berlalu, Akari juga baru selesai mandi. Dan dia tak sengaja bertemu dengan Jiro. Kulit Jiro tampak terbakar matahari, jadi Akari langsung saja berinisiatif untuk mengoles pundak Jiro dengan krim yang dia miliki. Jiro tampak khawatir kalau mereka terlalu sering berduaan, teman-teman mereka bisa salah paham. Jiro tampak tidak begitu geli. Jadi Akari mulai menjahili Jiro, dan ketemulah titik geli Jiro. Si Akari malah keenakan memeluk Jiro dari belakang. Mereka sudah lama tidak seperti ini, jadinya Akari sangat rindu. Tapi tiba-tiba saja sahabat Akari datang, jadi mereka cepat-cepat saja untuk melepaskan diri. Rupanya Tamiya hanya ingin mengambil minuman cola. Di sini Jiro yang akan mengambil minuman itu. Tamiya minta minuman cola untuk Akari. Jiro langsung saja bertanya mau apa, tetapi Jiro memanggil nama belakang Akari. Dan itu membuat Akari kesal. Dan setelah Akari pergi, dia mengirimkan pesan kepada Jiro. Dia ingin bertemu dengan Jiro 10 menit lagi di tepi pantai. Ekspresi wajah Akari sangat menyeramkan, jadi Jiro akan menemuinya nanti di tepi pantai. Jiro dan Akari sangat kebetulan beralasan untuk keluar sebentar, dan itu membuat Shiori merasa aneh. Mei yang menyadari hal itu langsung saja mengajak Shiori untuk keluar sebentar mencari angin segar. Di tepi pantai ini Jiro dan Akari bertemu. Jiro meminta maaf karena telah membuat Akari kesal. Tetapi Akari lebih kesal lagi karena Jiro meminta maaf tanpa mencari tahu apa kesalahannya. Ya, langsung to the point saja. Akari melepaskan sweaternya dan menunjukkan bikini yang dia gunakan. Sekarang mereka sudah di pantai dan Akari ingin Jiro melihatnya menggunakan bikini ini. Tapi Jiro lagi dan lagi selalu membuat Akari kesal. Dia malah mengatakan Akari pasti malu bersama dengan cowok ngebosenin seperti dia. Dia juga takut orang berpikiran yang tidak-tidak tentang mereka. Lebih baik mereka tak perlu bersama untuk sekarang. Jiro ini memang tidak peka, dia tidak pernah sadar kalau Akari memang menyukainya. Perkataan Jiro ini benar-benar membuat Akari kesal. Akari ingin Jiro melihatnya seperti saat mereka di rumah berdua. Akari semakin menarik wajah Jiro dan dia ingin Jiro melihat teteknya seperti di rumah. Akari tidak menyukai sikap mereka yang seperti ini saat di luar. Dia juga tak mau dipanggil dengan nama marganya dan dicuekin. Dia juga sangat gelisah saat Jiro berbicara dengan gadis lain. Tapi Jiro masih belum sadar, dia masih tidak mengerti yang dikatakan oleh Akari ini. Dia hanya merasa kalau Akari sekarang sedang cemburu, tapi Akari juga menyangkal yang dikatakan oleh Jiro ini. Ya, bisa dikatakan Akari juga masih bingung dengan perasaannya. Tetapi tiba-tiba saja Mei dan Shiori datang.
Jiro dan Akari harus bersembunyi agar tidak ketahuan. Mereka berdua bersembunyi di tempat yang paling sempit. Sampai-sampai Jiro bisa merasakan detak jantungnya si Akari. Wajah Akari semakin memerah, begitu juga dengan Jiro. Dan karena mereka berdua ini terus saja mengobrol, Mei dan Shiori menyadari ada sesuatu di dekat mereka. Tetapi mereka berpikir kalau itu adalah suara makhluk halus, jadi mereka berdua langsung saja pergi dari sana karena takut. Sedangkan Jiro dia malah pingsan karena kepanasan. Di sini Jiro sudah lumayan sadar karena Akari memanggil orang untuk menggendong Jiro. Dia juga meminta maaf kepada Akari. Tapi Akari tidak mau Jiro meminta maaf kepadanya. Kesannya dia itu jahat kepada Jiro. Dia tak ingin Jiro hanya melihat sisi seksi darinya, tetapi dia ingin Jiro melihat sisi lain dari Akari. Mereka sudah menjalani mantenan selama 4 bulan, tetapi dia masih belum tahu apa-apa tentang Jiro. Ya, pasti akan menyenangkan jika tinggal bersama orang yang lebih dia kenal. Dia juga ingin melihat sisi lain dari Jiro, mumpung mereka masih menjadi pasangan mantenan. Keesokan harinya, Shiori malah susah tidur. Dia teringat dengan kejadian semalam, sepertinya Jiro dan Akari diam-diam bertemu. Beberapa saat kemudian, Jiro ingin mandi. Dia tak sengaja bertemu dengan Akari yang sudah berdandan cantik. Akari sedikit khawatir dengan Jiro, apakah dia baik-baik saja. Dia juga terus saja menggoda soal tadi malam, di mana Jiro juga sempat pingsan. Jiro tak bisa menjawab, dia hanya bisa batuk karena dia sedang gosok gigi. Dan di sini Akari langsung saja pergi. Kejadian semalam adalah rahasia mereka sebagai mantenan. Dia harap Jiro bisa merahasiakannya. Jiro merasa sangat malu. Dia berpikir mungkin Akari sedang menertawakannya karena insiden tadi malam. Dan malam selanjutnya adalah acara uji nyali, di mana semua pekerja paruh waktu harus mengikutinya. Tentu saja Shiori tak berani. Dia juga sangat takut dalam kegelapan. Dan karena dia ini adalah orang yang penakut, dia sangat takut merepotkan timnya di saat uji nyali nanti. Dan akan lebih baik jika Jiro yang menjadi pasangannya, mungkin dia tidak akan ketakutan. Dan sekarang Akari akan membuang sampah. Dan tak sengaja juga percakapan Shiori dan juga Jiro ini didengar oleh Joko. Joko bisa mewujudkan impian Jiro untuk berpasangan dengan Shiori, asalkan Jiro siap memberikannya upah 30 gem untuk game. Jiro setuju, tetapi dia juga tidak mau bahagia sendiri. Dia akan membayar lebih untuk Joko asalkan Joko bisa memasangkan Akari dengan Tenjin. Dia juga ingin melihat Akari bahagia saat malam uji nyali nanti. Ya, tentu saja Joko setuju asalkan dia dibayar dengan gem. Untuk melancarkan aksinya, Joko meminta bantuan Mei-chan. Dia harus tahu Shiori dan Akari mendapatkan lambang apa. Kalau sudah tahu, dia bisa memasangkan Jiro dengan Shiori dan Tenjin dengan Akari. Dan sekarang tibalah malam uji nyali. Semua pasangan sesuai dengan aturannya si Joko. Di sini mereka harus menemukan kone segitiga yang disimpan oleh manajer kafe. Jiro tampaknya sedikit cemburu dengan kedekatan Akari dengan Tenjin. Dan sekarang mereka mulai berjalan. Akari tampak takut di dalam kegelapan, jadi Tenjin langsung saja menggandeng tangannya. Akari merasa deg-degan, begini rasanya tangan Tenjin. Karena sebelumnya dia hanya bisa memegang tangan Jiro saja. Mereka harus memeriksa beberapa area, tetapi HP si Akari malah kececeran. Mereka jadi telat pulang karena harus menemukan HP Akari dulu. Semuanya sudah kembali tetapi tidak dengan Tenjin dan juga Akari. Jiro khawatir kepada Akari karena dia tahu Akari itu sangat penakut. Ditambah lagi, Akari malah terpisah dari Tenjin karena terlalu fokus mencari HP-nya. Jiro semakin khawatir, jadi dia langsung bergegas untuk masuk ke dalam hutan. Walaupun sebenarnya Shiori juga sangat mengkhawatirkan Jiro, sedangkan Akari dia jadi tersesat, dia tak bisa kembali. Dia hanya bisa duduk diam sambil menunggu bantuan dan tidak berapa lama seseorang datang. Akari kira itu Jiro, ternyata dia adalah Tenjin. Sedangkan Jiro dia berhasil menemukan HP Akari. Di tempat lain, Tenjin dan Akari berteduh dulu sambil menunggu hujan berhenti. Dia juga memberitahu teman-temannya kalau Akari sudah ketemu. Akari hanya bisa meminta maaf kepada Tenjin karena telah merepotkannya. Iya, itu tak masalah bagi Jiro. Dia juga meminta maaf karena dia bukanlah Jiro.
Karena tadi Akari sempat memanggil nama Jiro di saat kedatangannya. Dia sadar kalau ternyata Akari memang menyukai Jiro. Sementara di tempat lain, Jiro masih terus mencari Akari, tetapi di sini Shiori pun tiba-tiba datang. Dia memberitahu Jiro kalau Shiori telah ditemukan, dan sekarang dia lagi bersama Tenjin. Jiro ternyata sungguh mencari Akari. Dia benar-benar mengkhawatirkan Akari. Shiori sangat iri dengan Akari karena dia bisa melihat sisi lain dari Jiro. Dia tak pernah melihat Jiro sebagai sosok suami. Di sini Jiro juga mengatakan dia dan Akari hanya sebatas mantenan magang. Mereka juga tidak saling menyukai. Di sini Jiro juga bertanya bagaimana dengan latihan yang mereka lakukan sebelumnya. Apakah Shiori dan Tenjin sudah berhasil ciuman? Shiori sangat kaget karena sampai sekarang dia cuma melakukan ciuman hanya dengan Jiro saja. Tapi mungkin Jiro bukan dengannya. Di sini Jiro tak bisa menjawabnya. Tetapi Shiori sangat paham dengan ekspresi wajah Jiro. Shiori meminta maaf karena dia bertanya yang aneh-aneh. Dia beranjak dan ingin pergi. Tetapi Jiro langsung saja menarik tangannya si Shiori. Dan Shiori langsung saja memeluk Jiro. Padahal Jiro selalu bersamanya, tetapi dia selalu merasa kesepian. Dan jika Akari memang tidak spesial bagi Jiro, maka tolong beritahu dirinya. Dan Shiori langsung saja mencium Jiro dengan sangat mesra. Begitupun Jiro, dia juga merespon ciuman Shiori dengan sangat mesra. Di tempat lain, Tenjin tiba-tiba curhat ke Akari. Dia merasa kesepian. Dia merasa seperti perasaan kakak laki-laki di saat adik perempuannya mengenalkan pacar. Sepertinya si Tenjin ini hanya menganggap kalau Akari sebatas adiknya. Dan di sini Akari sadar kalau dia saat ini sedang ditolak. Tetapi dia tidak boleh menyerah, dia juga sudah berjanji kepada Jiro. Di sini Akari langsung saja bertanya jika dia yang menjadi istri Tenjin dan latihan mantenan bersama, apakah perasaannya itu akan berubah? Jawaban Tenjin hanya maaf. Dia sebenarnya tahu kalau Akari menyukainya. Dia juga menghargai perasaan Akari. Tetapi saat ini dia sudah menyukai wanita lain, dan itu juga bukan Shiori. Wanita itu adalah seseorang yang tidak Akari kenal. Dia mungkin bagian dari masa lalu si Tenjin. Dia adalah cinta sebelah tangannya si Tenjin. Dan mustahil bagi dia untuk mendapatkannya sekarang. Di sini Tenjin mengatakan jika Akari menyukai Jiro, berjuanglah. Ya, sebenarnya Akari tidak terlalu bersemangat karena dia juga tahu kalau Jiro sudah menyukai gadis lain. Dan jika dia menembaknya juga, mungkin hubungannya dengan Jiro akan canggung. Tapi Tenjin tidak merasakan hal itu. Contohnya mereka sekarang. Dia tahu Akari adalah gadis yang optimis. Akari pasti bisa. Dia hanya bisa mendoakan semoga asmara Akari berjalan dengan lancar. Ya, di sini Akari akan berjuang. Dia akan mengejar Jiro agar tidak menyesal. Di hari berikutnya, Akari pergi ke kuil untuk berdoa kepada dewa. Dia ingin dewa mengabulkan doanya untuk orang yang dia sukai saat ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Jiro. Di tempat lain, Shiori masih saja teringat dengan kejadian saat mereka di pulau. Dia sedih kenapa dia harus melakukan itu. Dia sangat panik, istri Jiro adalah Akari dan dia hanya teman masa kecil Jiro. Dan dia merasa kalau dia ini adalah selingkuhannya Jiro. 6 bulan kini telah berlalu, magang mantenan mereka juga sudah usai. Jiro masih saja teringat dengan ciumannya saat di pulau bersama Shiori. Tetapi Jiro ini masih saja koplak, dia masih tidak tahu dengan yang sudah terjadi. Dia masih tidak bisa menebak kalau Shiori juga menyukainya. Dan untuk menenangkan pikirannya, lebih baik dia pergi ke toko buku untuk membeli komik. Komik yang Jiro cari ternyata sudah rilis. Di saat dia mau mengambil komik itu, tangan Shiori tiba-tiba menyentuhnya. Ternyata Shiori juga ingin membeli komik itu. Mereka tak menyangka kalau mereka akan bertemu di toko buku setelah kejadian di pulau. Rupanya komik yang akan dibeli Shiori ini bukanlah untuknya, melainkan adik laki-lakinya yang menitipkan itu untuk dibeli. Setelah membeli buku, ternyata hujan mulai turun. Mereka juga tidak membawa payung. Tidak ada pembahasan yang bisa Jiro bahas. Shiori langsung saja membuka omongan apakah Jiro mau mampir ke rumahnya. Maksudnya rumah latihan mantenan mereka. Tempatnya lumayan dekat dari sini. Shiori juga ingin mengobrol lebih lama lagi dengan Jiro. Jiro pun tidak menolak ajakan Shiori ini. Sesampainya di rumah, Shiori masuk duluan. Kemudian dia menyambut kedatangan Jiro seperti suami mantenannya sendiri. Ecek-eceknya mereka lagi acting. Di rumah mantenan Shiori tidak ada apa-apanya, sama seperti rumah mantenan Jiro.
Shiori juga hanya bisa menawarkan kopi hangat kepada Jiro. Jiro terus-terus saja memandangkan Shiori yang lagi baca buku. Dia sangat bahagia, Shiori begitu manis, kulitnya putih dan pergelangan tangannya juga kecil. Aroma Shiori sangat lembut, tubuhnya begitu langsing. Jiro benar-benar terpesona dengan Shiori. Di sini Shiori masuk ke kamarnya, dia terus bercermin apakah ada yang salah dengan dirinya. Sampai-sampai Jiro terus saja menatapnya. Dia juga sudah berlebihan telah mengundang Jiro ke rumahnya. Dia juga sangat takut jika Jiro membencinya setelah kejadian kemarin. Di sini Shiori langsung saja mengundang Jiro untuk melihat pelangi keluar. Pelanginya benar-benar sangat indah setelah hujan. Dan Shiori juga mengajak Jiro untuk berfoto bersama bareng pelangi yang ada di belakang mereka. Fotonya sangat cantik menurut Shiori. Jiro pun berpikir mungkin ini kesempatan yang bagus untuk menembak Shiori. Belum juga Jiro mengutarakan perasaannya. Shiori malah menunjukkan foto mereka saat di pantai, yang mana di foto itu ada Akari. Jiro langsung dilema menunda menembak Shiori lagi. Setelah berpisah dengan Shiori, Jiro benar-benar tak habis pikir. Wanita yang dia sukai adalah Shiori, kenapa dia bisa sebingung ini? Dan tidak berapa lama sebuah pesan pun masuk, ternyata itu adalah pesan dari Akari. Dia ingin mengajak Jiro untuk ketemuan di depan stasiun 2 jam lagi. Ini bukan jalan-jalan biasa, tetapi ini adalah kencan. Jiro sangat panik karena sebelumnya dia dan Akari berjalan keluar hanya sebatas membeli keperluan rumah. Tetapi sekarang mereka akan berkencan. Ditambah lagi dia juga tak punya baju untuk berkencan dengan Akari. Sekarang Jiro sudah sampai di TKP, Akari belum datang sama sekali. Dia pikir Akari tidak akan datang. Tetapi tidak berapa lama Akari pun datang. Dia datang dengan terengos-engos. Dia terlambat dan dia takut jika Jiro malah pulang. Dia berdandan dengan sangat cantik karena ini adalah kencan pertama mereka. Dan sekarang mereka akan berkencan ke tempat yang ingin dikunjungi oleh Akari. Mereka mulai memesan minuman di sebuah kafe. Minuman coklat ini agak pahit tetapi rasanya sangat enak. Dan selanjutnya mereka pergi ke kafe kucing. Di sana banyak sekali kucing-kucing yang sangat lucu. Akari benar-benar menyukai semua kucing-kucing ini. Mereka sangat imut dan menggemaskan. Setelah itu mereka mulai melakukan permainan capit boneka. Dan di sini mereka juga mendapatkan kiriman foto dari kafe kucing tadi. Mereka benar-benar tampak seperti sebuah keluarga. Tentu saja itu membuat Akari tertawa. Setelah kencan seharian mereka pun akhirnya pulang. Dulu mereka pulang ke rumah yang sama, tetapi sekarang mereka malah berpisah. Tapi sebelum itu, Akari ingin kembali ke kuil tempat dia berdoa. Dia lupa membeli jimat, jadi dia mau kembali ke sana dulu. Nggak disangka mereka malah bertemu dengan Shiori. Dan sangat kebetulan juga, Shiori juga mau pergi ke kuil untuk berdoa. Jadi ya mereka bisa barengan. Shiori pun mau mengajak Akari untuk balapan. Akari tak akan menolak, dia juga akan berlari sekuat mungkin untuk mencapai kuil. Jiro membawakan semua barang-barang mereka, sedangkan Akari dan Shiori akan berlari untuk sampai ke kuil. Dan sekarang mereka sudah sampai ke kuil dengan terengos-engos. Di sana mereka agak lumayan kaget, sepasang lansia ini sangat perhatian terhadap satu sama lain. Dan yang mencengangkannya lagi, pria lansia ini bernama Jiro. Sama seperti Jiro, pria yang mereka sukai. Dan tidak berapa lama Jiro pun datang. Dia sangat kelelahan mengikuti Akari dan juga Shiori. Dan setelah itu mereka pun melakukan doa bersama untuk asmara mereka. Dan alur cerita anime pun selesai. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 4 atau part terakhir dari anime yang berjudul Modern Married Couple But Not Lovers. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.